Berarti nah, kalau laptop bisa dibawa-bawa, kalau laptop bisa dibawa-bawa. Itu gedean mana? Tergantung. Tapi kalau yang bagus itu bisa ganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakalan adain sebuah konten nih di channel IT Club juga Rohis. Dan di sini kita udah bersama Iki sebagai ketua Rohis ya. Ya. Ketua Rohis di Irma Al Fajr kan. Gue lebih suka dipanggil Rohis jadi pada Irma. Oh. Ya udah bisa Irma aja. Rohis, berarti Rohis aja. Rohis apa sih itu Rohis? Rohis. Itu panjangan apa sih? Rohani Islam. Ya, Rohani Rohani Islam. Kan Rohani kalau Islam. Irma kan ikatan aja masjid. Nah, Kalau Rohis kan Rohani Islam. Gue lebih free. Enggak usah. Oh iya. iya kemarin baru jadi masjidnya ya. Masjid Al-Fajr. Sekarang Al-Fajr. enggak diusahain enggak ada R. Jadi Al-Fajr kayak R-nya tuh ngambang gitu lah. Kayak surat demi masa. Oh sih. Oh iya juga. Jadi kayak gini di sini tuh sebagai ketua Rohis juga sebagai anggota di OSIS juga ya. Iya, Kali ini termasuk aktif dan juga terkenal, terkenal. Iya. Banyak yang tahu ya. Iya, soalnya kan Rohis. Oh, iya, Rohis. Siapa yang nggak tahu Rohis? Siapa sih yang nggak tahu Rohis, kan? Iya dong. Rohis. Rohis itu kan organisasi, biasanya ya orang tuh ngeliatnya Rohis itu kan kayak organisasi yang palan, terus ceramah, Ngaji doang. Ngaji doang lah ya kayak. Iya. Ya gitulah ya orang-orang yang emang kuat lah agamanya gitu kan. Iya. Terus sebenarnya Rohis itu apa sih kegiatannya adalah? Sebenarnya kalau ditanya spesifik Rohis itu apa, susah untuk diinin. Soalnya kan kalau misalnya kita ngacak ke sekolah-sekolah lain kan ada basket. Iya basket. Dia kan ya pasti ya main basket. Iya betul. Silat ya latihan silat. Gimana silat ya kita tanding gitu. Tanding. Terus juga IT ya kita belajar gimana ada teknologi, kita belajar gimana membuat teknologi kita kayak kita ngedit atau ngedit. program gitu. Nah, memprogram-program. Nah, kalau Royce ini karena mungkin terlalu kompleks, kayak kalau dibilang ngaji doang, kita ada pembimbingan lebih pemikiran juga, terus juga ada olahraganya juga, jalan-jalan juga. Jadi susah untuk dibilang itu ngaji doang. Terus juga kalau dibilang ini tuh tadi olahraga doang, kita juga ada ngajinya juga, ada ininya walaupun banyak olahraganya. Nah, kalau misalnya gue nih kan analogi ini ngomong gue aja nggak apa ya? Ya apa? Ini lo aja. Ya, jadi gue lebih suka analogiin Royce itu kayak ruangan di suatu rumah. Nah, rumah ini sekolah. Jadi ruangan ini tuh atau Rohis ini adalah ruangan sekolah untuk kita memperdalam atau tahu kalau kita ini muslim loh gitu. Oh, Lebih orang-orang yang lebih sadar gitu lah kalau ini. Oh kayak kita ngikutin gitu kayak kalau kita nih pengen banget ngedalamin agama kita harus masuk ke Rohis. ruangan ini masuk Rohis. Masuk ke forum ini gitu. Iya betul. Kayak misalnya di rumah ini kan pasti ruangannya nggak mungkin satu dong. Iya. Ruangan nggak mungkin satu. Jadi di rumah ini kan pasti ada ruangan-ruangan beda nih. Kayak contoh untuk olahraga ada ruangannya sendiri. Iya, Nah untuk belajar teknologi ini ada ruangannya sendiri. Nah untuk Rohis ini ada ruangan yang mungkin bisa dibilang ruangan paling penting. Kayak misalnya ini tuh kamarnya atau ruang tamunya. Pokoknya ruangan Rohis ini adalah ruangan yang paling penting di sekolah. Soalnya pembimbingan tentang agama dan agama itu pastilah. Iya, semua orang pasti ngerti kalau agama itu wajib. Penting banget agama. Jadi harusnya atau banyak yang masuk ke ruangan ini untuk mereka nge-refresh agama mereka dan juga mereka sadar kalau tentang kewajiban mereka. Jadi ruangan itu adalah ruangan yang kita nih yang ada di dalamnya itu mencoba senyaring mungkin. Jadi kita udah dalam Royce nih. Iya. Kita membuat suara senyaring mungkin untuk mengingatkan orang-orang yang ada di ruang-ruangan lain gitu. Ya, supaya mengingatkan supaya masuk, ikut gabung, makin dalam ke Rohis. Ya, betul. Agamanya gitu. Dan Islam ya pasti. Islam kan Rohis. Iya. Islam. Betul. Masa Kristen galak. Itu Rockris nanti. Rohis ya. Ada ruangannya lagi. Lain lagi. Beda ruangan. Apa aja sih kalau kayak tadi kan bilang ada kegiatan-kegiatan gitu ya? Iya. Kegiatannya biasanya apa aja sih Kak? Kalau untuk kegiatan proker-proker lah disebutin ya. Iya, kayak proker-proker yang lumayan jadi Rutinitas. Oh, kalau rutinitas itu pasti mentoring. Mentoring. Nah,
Di mentoring ini tuh kayak pembimbingan. Analogi lagi nih, kalau pemikiran tuh kalau mentoring ini kayak sholatnya Rohis. Sholat. Kayak sholat. Jadi ini benar-benar sholat kan yang Wajib, kita harus iya, gitu ya. Iya, Dalam harus. Rohis wajib gitu. Ya wajib. Kan sholat yang kita tahu kan salah satu keutamaannya adalah bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Nah, mentoring ini pun begitu. Jadi mentoring kita tuh benar-benar bisa untuk menghindari tadi tuh, karena di lingkungan saat mentoring kan kita nggak mungkin ngambil ngerokok, kita nggak mungkin sambil minum-minum. Soalnya itu kita sadar kalau kita lagi di area yang suci, yang bersih, yang insya Allah itu ilmunya pasti dapat di situ. Jadi nggak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mungkin lah ya. Ya nggak mungkin lah. Pastilah. Pas lagi mentor gitu, ngerokok, berarti nggak mungkin. Tabok. Iya, bisa ditabok itu ada mentornya juga. Mentornya juga. Itu halal. Di mentoring itu tuh kita biasanya ngelakuin tuh setiap minggu, jadi seminggu Setiap sekali. Wajib tuh ya, seminggu tuh ada ya. Wajib. Soalnya itu pembentukan karakter Rohis di situ. Jadi kita bisa ngelihat anak Rohis ini bagus atau enggak dari mentoring ini juga. Dari mentoringnya dia sering atau enggak pas mentoring. Soalnya benar-benar itu dibentuk di situ pas mentoring. Atau itu kayak pembimbingan gitu ya. Iya, pembimbingan. Nah, Pengarahan gitu ya. betul, pengarahan biar nih anak nih ya bagus menjadi muslim pada umumnya. Iya. Biar Iya. nggak melenceng, nggak belok-belok nggak mana-mana. belok-belok, nggak banyak cabangnya juga ada tuh Iya. orang-orang yang banyak cabang. Ini iya kesini, Sini, iya iya. kesini, iya ditanya ini ngerti, tanya ini ngerti. Itu kan nggak punya pendirian. Iya, Nah betul. di mentoring ini kita buat pendirian mereka tuh makin kuat gitu. Kayak lebih mendalami lagi lah. Betul. Biar mereka bisa kenal diri mereka sendiri dan Nah, agamanya. iya. Nah, untuk di acara-acara yang lain kayak yang pengen banget dilaksanain tuh dan pengen banget kerasa itu adalah rihlah. Mungkin kalau rihlah kecil, gue udah sempat kemarin ke Istiqlal, Iya. terus sempat juga ke Curug Ciberem. Itu yang 3 curug tuh yang bagus banget tuh, itu kayak belajar alam juga. Nah, tapi sebenarnya untuk rihlah ini sendiri kita sebenarnya niatnya itu semua anak Rohis kan kalau Sebelum itu Kak, coba Kak jelasin dulu. Rihlah itu apa sih? oh ya, rihlah itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Kayak ya kita jalan-jalan, terus gitu juga nggak mungkin jalan-jalan doang. Kalau Rohis kan pasti ada proker itu yang ada manfaatnya juga. Kita Iya, jalan-jalan, terus juga pasti ada manfaatnya. ya dalamnya juga pasti ngobrol-ngobrol seputar tempat itu. Terus juga pasti kita belajar tentang tempat itu. Kayak misalnya kemarin ke Istiqlal. Jadi pas ke Istiqlal itu baru pertama kali. Dan juga gue baru tahu kalau Istiqlal itu sebenarnya sejarah-sejarahnya gitu, yang siapa yang buat, siapa yang Desain. iya ngedesain. Gue baru tahu kalau yang ngedesain itu sebenarnya orang non muslim. Benar. Nah, yang ngedesain itu orang muslim, desain Istiqlal. Nah, yang meneruskannya itu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Jadi terjadilah itu Masjid Istiqlal dan baru pertama kali ke situ. Jadi kita belajar tentang hal-hal yang kita tempati juga di situ. Jadi rihlah. Nah, balik ke tadi, niatnya rihlah itu diikutin semua anak Rohis. Niatnya. Iya, niatnya jadi mulai kelas 10, 11, 12 dan mentoring juga kan banyak nih. Jadi Iya. kita di mentoring kelas 10 pun itu ada yang akhwat, yang perempuan, itu ada 3, yang ikhwat ada 2, ikhwan. Kelas 11-nya yang akhwatnya yang perempuannya ada 2, yang laki-laki ada 1 kelompok mentoring. Jadi berapa tuh? Ada 8 32, jadi 5. 5. Nah, kalau yang 11-11-nya ada 3, Tiga. yang kelas 12 ada 3 juga kelas 3. 11. Ya, ada banyak kelompok mentoring terus itu disatuin, jalan-jalan dah tuh. Jalan-jalan, Itu rame-rame kayak gitu ya. study tournya Rohis lah gitu. Keren. Study kan belajar. Tapi masih belum sampean ya. Sebelum kesampaian karena mungkin sulitnya di perizinan sama Waktu juga. Karena kan banyak banget mepet-mepet. Belum Iya. sekarang lagi mepet sama ujian. Iya, makanya. Dia lagi ngambil rapot. Belum lagi ada acara-acara sekolah yang lain ya. Betul. Dan jadi itu ya acara yang lumayan jadi target yang laksana kayak gitu. Juga banyak banget acara-acara kayak Mengab, mentoring gabungan. Jadi mentoring-mentoring itu gabungin kita mentoring bareng. Juga ada ya kalau misalnya ada wajib-wajibnya tuh ada ya sertijab, ada mubas atau pemilihan ketua baru, LPJ juga ada. Pokoknya Itu mah yang lengkap wajib banget, ya, pasti ya, yang ada. wajib yang pasti ada. Nah, kayak kalau program-program yang kayak tadi kayak rila-rila gitu yang bukan terlalu wajib tapi enggak harus dilaksanain Iya, gitu lah. Kayak kalau bisa. Iya, kalau bisa. Gitu juga banyak. Itu juga nanti mau buat sempat kepikiran sama anak-anak SDS sama dakwah juga kayak pengen bikin Irma Sport gitu. Irma Sport. Wih, Irma Sport. Irma Sport. Oh iya, Jadi- kemarin juga ada band juga ya. Ya, Ah, itu band. cuma itu band dadakan. Kalau band itu band dadakan. Irma Sport tuh kayak gimana maksudnya? Olahraga. Jadi kan karena banyak anak Rohis yang emang suka olahraga, terus juga nanti hari Minggu nih niatnya mentoring, gue sama mentoring kita apa mau main tal bareng di Oh, gor. kayaknya kayak olahraga Ya gitu olahraga. ya. Nah, Irma Sport ini bikin kayak kelompok gitu yang mau olahraga hayu. Terus juga ini tuh bukan cuman dari anak Rohis doang. Malah tadinya mau niat taat bergerak. Kan ada taat berbicara. Oh, Tadinya taat bergerak. Wah, saingan. Jangan lu. Bukan saingan maksudnya untuk meneruskan kan. Oh. Taat berbicara ada, jangan kita bicara doang gitu. Kita harus bergerak juga. Ada aksi juga jadi gitu. Jadi nggak Ada- cuma berbicara tapi harus ada aksi. Betul. Jadi ini kan ada nih, udah ada taat berbicara nih, bagus nih. Nah, tinggal kita lanjutin dengan ada taat bergerak. Itu kita ada pergerakan apalah gitu kan. Olahraga juga bergerak, terus juga pergerakan lain juga kayak misalnya jalan-jalan kemana gitu. Yang kayak tadi apa namanya?
Rila. Rila. Ya ada Rila. Itu juga ternyata di situ mau buat Irma Sport sebagai ya kontribusinya kepada siswa-siswa sekolah lah gitu. Seru juga ya ternyata ya, nggak cuman ngaji kayak orang-orang lihat gitu mikir gitu kayak. Itu pertanyaan yang agak gimana ya. Jadi soal dari dulu dari masuk misalnya asal dulu kan kelas 10 kan pasti kita ngajak-ngajak ya Iya, Rois pasti gitu. ngajak orang Nah, Rois. pasti jawabannya tuh Rois mah ngaji doang, Rois ngaji doang. Pengen banget lempar kepala itu. Padahal mah enggak ya, padahal banyak banget kegiatan-kegiatan Banyak seru. banget, apalagi pengurus-pengurusnya kan pasti ngurusinnya juga kan enggak segampang nyentikin jari doang langsung Iya. langsung acara itu jalan sana. Kita kan pasti kan bikin kepengurusannya, Iya. bikin struktur acara, terus juga ngejalaninnya juga kan perlu rapat beberapa kali. Dan ada yang bilang Royce ngaji doang, keren. Keren. You keren, Bray. Gitu. Keren. Gitu. Agak Hanya gimana masuk Rohis. Nah, iya betul. Boleh juga nih. Oh iya, tadi kan banyak tuh ya anggota-anggota Rohis. Ya. Banyak banget. Ada berapa tadi? 11. Untuk kelas 10 yang baru 50-an lebih lah. 50-an orang. Ya 50 orang. Banyak banget. Ayo tangan. Itu adalah usaha yang sangat. Soalnya kan pas gua jadi maksudnya nyalon Nyalo apa? pemilihan. Ya pemilihan ketua. Pemilihan pasti. ketua ya Nah, pas dulu ya. ya ditanya-tanya tuh tentang target-target masing-masing dari calon ini berapa. Nah, ada beberapa yang jawab 40 berapa. Cuman gue beraniin diri karena ada ini juga, ada pemikiran juga, kayaknya nanti karena mungkin waktu itu kan zaman corona tuh, Iya. dan berat banget pasti Iya, bilang 50 itu berat banget tanpa pemikiran yang matang. Jadi mikir dulu bisanya berapa. Karena di tahun sebelumnya pas corona itu dapat ya 40 kalau nggak salah. 40 apa 40 lebih. 30 berapa gitu. Iya, untuk anak Roy sendiri. Nah, berarti nanti pas masanya offline pasti kan ada demo school. Iya. Demo school terus juga ngajaknya lebih gampang. Nah, gue udah kepikiran tuh, berarti bisa nambah lumayan nih. Jawab 50 kayaknya aman deh gitu. 50 nanti gue harus kayak gini gitu. Pas gue jawab 50 awal-awal kemarin pas demo school sih sempet deg-degan tuh soalnya ragu. Ya bukan awal-awal pas demo school kemarin tuh yang tampil Firaun itu. Firaun, wah keren banget tuh. Keren sih tuh, keren. Iya, keren banget sih. Kalau Firaun. Firaun keren. Ini Firaun di belakang. Jadi pas demo school itu yang daftar tuh dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh masih dikit banget. Dikit. Nah, Hari pertama, hari kedua ya pasti lah kan. ya masih dikit banget, padahal udah nyebar link juga, terus juga nyebar pamflet, terus ada apa? Brosur ya, pakai brosur. Itu masih sedikit lah. Nah, akhirnya bingung tuh, rapat sama anak-anak minta ketemuan di gimana. Akhirnya dapat jalan keluar, itu bikin Royce Menyapa. Jadi Royce Menyapa tuh kayak Royce Menyapa itu kayak apa? kita ngubungin teman-teman taat yang kelas 10, tanya biar mereka ada minat masuk Royce gak. Kalau misalnya ada keraguan, mau nih tapi ada keraguan, bisa tanya langsung sama ininya. Jadi kita ngasih per kelasnya gitu. Jadi yang ngubungin per kelas gitu nanti dia yang Jadi maksudnya ngubunginya tuh gimana? di chat. Jadi Di chat. chat satu anaknya. Iya. Waduh, gila effort banget ya, keren banget. So, makasih banget sama teman-teman Royce yang udah mau memberikan effort. Itu banyak kan? Iya, banyak banget. Jadi Sekarang aja ada berapa kelas? 10 ya? 10 ada 10 kelas. Satu kelas itu 36. Berapa? 360. Jadi angkanya itu ada usaha yang lumayan lah. Jadi per kelas itu kalau nggak salah kemarin 3 orang. Nanti mungkin satu-satu itu megang 11 orang. Hubungin 11 orang. Nah, alhamdulillah yang kekumpul udah, kalau nggak salah kemarin yang kekumpul tuh udah 40-an, 45 atau 40. Nah, selebihnya adalah anak-anak yang udah kumpul nih. Kita udah ketemu sama Rohis juga, udah mentoring juga. Jadi mereka tuh punya kayak, seru juga nih, baru sadar. Jadi belum masuk tuh, belum gabung. Iya, itu udah gabung, tapi baru 40-an. Oh, baru 40-an. Jadi, pas 40-an ini mereka udah kenal Rohis, udah tahu lah tahu, ya. keren ya. Baru mereka ngajak teman-temannya tuh. Berarti dari omongan juga Ya, ya. dari omongan juga. Jadi kayak karena asik nih di Rohis nih, kapan katanya ngaji doang. Enggak kok gitu, katanya gitu. Jadi ngajak makin banyak. Royce. Nggak Royce, gue rajam loh bilangnya. Gitu loh. Serem juga. Nah, jadi dia ngajak seru nih di Royce nih gitu. Ngajak teman-temannya. Jadi tembus berapa?
50-an. Ya, Berarti sesuai target dong ya. Keren banget. Terus salah. Good sih buat Iki. Keren banget. Sama teman-teman juga. Jadi dibantu itu pasti kita lumayan berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah buat rapat Rois menyapa tuh. Gimana cara ngomong ke anak-anaknya. Terus juga ada yang kasihan tuh ada beberapa yang cuma dibaca. Ya kan pasti kan ada cuma dibaca doang, ada balasnya. Tau gak sih balasan yang di misalnya kita di chat terus kita tekan lama terus cuma digini dong. Kan ada tuh. Oh iya di reaction doang kayak fitur baru di WA itu ganggu banget tuh. Jadi orang makin malas buat ngebales karena ada itu. Jadi ada yang cuma digituin doang. Terus juga ada langsung jawab enggak. Juga ada yang nanya banyak. Enggak masuk. Udah nanya banyak enggak masuk. Aduh, Anda harus banyak masuk. Kasihan yang sudah jawab. Tapi enggak apa-apa. Sabar. Rois itu sabar. An-nazofatu. Innallaha ma'as-sabirin. So ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi pas udah kayak gitu, alhamdulillah tuh dengan usaha-usaha itu tembus 40-an. Banyak juga ya. Iya, Keren sih. Kita aja belum ada ikut. tapi nanti juga kalau IT kan emang pasti ada orang-orang yang minat gitulah tentang komputer, apalagi di zaman sekarang tuh teknologi sangat benar-benar penting banget di kehidupan sehari. Pasti. Makanya pekerjaan apapun bisa main laptop, bisa main komputer itu wajib banget. Kayak contoh akuntansi, walaupun dia harus bisa ngitung, pasti harus juga ngisi di sini. Iya benar. Apalagi nanti kuliah juga. Kuliah kan hampir 100% mas 90% lebih untuk pasti semuanya pakai laptop buat ngerjain skripsi, buat ngerjain ngerjain segala macam ngerjain itu ya. Iya. Masih banyak banget yang harus dikerjain. Makanya IT ini untung ada gitu, untung di zaman Pak Indra kita emang keren banget Kak Indra luar biasa. Dia berusaha buat ngadain IT awalnya bukan ekskul apa sih? Komunitas. Iya, sekarang juga masih belum ekskul. Oh, masih belum. Jadi masih komunitas aja dulu. Masih komunitas. Masih nyari-nyari pembuktian dulu yang lah. mau masuk, ayo silakan. Boleh masuk. Nanti link di komen. Asik. Link di komen. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya mungkin ke Kak Iki gitu ya. Tentang Rohis, mungkin kalian ada minat tapi masih ragu gitu. Ya, tanya aja enggak apa-apa. Kalau di komen juga boleh atau mungkin langsung chat Kak Iki atau mungkin IG-nya enggak apa-apa. IG-nya nanti ada di bawah guys ya. Kalau nggak langsung aja follow IG Rohis yang followernya lumayan itulah. Jadi itu bisa dibanggain juga soalnya pas lihat-lihat lagi follower Rohis tuh adalah follower eskul terbanyak. Iya kah? Oh iya ya benar. Iya, follower eskul terbanyak gitu. Iya, follower eskul terbanyak di Rohis itu follower eskul. Jadi sekarang udah berapa ya? 900-an. Banyak banget. Nah, terus dikit lagi 1000. Nah, salah satu target juga. Jadi kalau bisa itu pengen banget kalau bisa pas di kepengurusan gua itu target Rohisnya nyampe 1000 followernya. Makanya hampir sekarang hampir lagi dikit lagi. Berapa lagi ya? 500 lagi enggak? 500 lagi. Berarti setengah dikit lagi. Dikit lagi udah 1000 kok, dikit lagi. Berapa puluh lagi gitu? Udah 20. Ntar kita follow ya guys biar nyampe 1000 target Iki. Terlaksana lagi. Amin. Kalau buat berikutnya ada apa gitu Kak? Di Rohis gitu. Berikutnya kegiatan yang akan mendatang. Oh, ini apa? PBK proker dari dakwah. Oh ya. Divisi ini kan maksudnya proker tuh dibagi di per divisi. Nah, divisi Rohis di pengurusan. Gue itu ada 4 divisi, ada divisi dakwah, ada divisi PSDS, ada divisi medis, ada divisi KWH. Nah, dakwah ini adalah divisi yang naungin program-program yang berhubungan langsung sama sekolah. Kayak misalnya PBK, jadi perbaikan baca Quran itu bukan cuma anak Rohis tapi semua anak di sekolah itu wajib ikut. Yeah. Nah, penuntasan belajar baca Quran. Itu kan kemarin sempat yang pas lagi. Iya, terus pesantren kilat, sanlat, Sebara itu juga programnya dakwah. Terus juga Hari Besar Islam. Kayak nanti itu di tanggal 9. Iya, Maulid Nabi. Ada Maulid Nabi itu yang nanganin juga dari dakwah. Yang sama sekolah ya. Kegiatannya sama sekolah. Yang lingkupnya besar lah. Ya, lingkupnya satu sekolah.
Nah, ada lagi PSDS. PSDS apa tuh PSDS? PSDS itu pemberdayaan sumber daya siswa. Jadi Pemberdayaan sumber daya siswa. mereka tuh adalah divisi yang bertanggung jawab di Rohis ini. Jadi karakternya gimana, mereka yang bertanggung jawab buat perbaiki, terus juga karakter anggota-anggota. Iya, anggota. Jadi kayak di program mereka tuh ada reminder yang setiap sholat diingetin di grup. Oh, setiap sholat 5 waktu itu dikirim. Setiap waktu sholat Setiap waktu diingetin mau subuh, bahkan sering banget nge-share video dakwah. Terus nge-share video ceramah. Terus juga sering banget ngingetin tahajud juga. Jadi kalau orang yang tidurnya itu biasanya data gitu ya. Ya datanya nggak dimatiin, itu bisa buat alarm, bisa juga buat inget pas lagi main-main WA nih, pas jam 1 nih kita main-main jam 2. Iya. Pas ada notif nih, pas dibuka, wah diingetin sholat tahajud. Langsung kayak, wah sholat tahajud nih gitu. Seperti hidayah gitu. gitu. Iya, langsung dapat hidayah. Padahal tadi dia habis pacaran, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Padahal nggak dapat apa-apa. hidayah. Yang aku sholat tahajud dulu ya gitu. Makin dilihat makin ganteng gitu. Iya, makin ganteng. Akhirnya pas dia sholat tahajud dia langsung dapat, wah kayaknya pacaran salah deh. Itu. Waduh, Pacaran iya salah. sih. Habis sholat tahajud dia langsung chat, yang kita putus. Aduh. Ya kenapa? Aku mau hijrah. Gitu. Itu bisa sebagai pencerahan juga. Mantap banget sih. Jadi balik ke PSDS itu adalah divisi yang benar-benar gini lah. Jadi program-program dari PSDS itu yang jalanin anak-anak Rohis. Semua. Jadi misalnya ada anak Rohis yang kayak gini. Nah, ada sebagai ketua misalnya ada anak Rohis yang kacau nih. Itu bisa langsung ke PSDS ini, kenapa bisa kayak Itu gini? kayak BK. Ya bisa dibilang lah, bisa dibilang BK. Ya jadi misalnya ada anak Rohis yang mau keluar pun mereka yang ngurus. Iya, berarti benar kayak BK lah ya, kayak ngurus-ngurusin. Kayak BK ya. Program-programnya pun kayak misalnya Mabit itu malam bina iman dan takwa. Jadi kita nginep di sekolah, itu karena itu yang datang anak Rohis doang, jadi itu masuknya ke program dakwah. Terus juga ada lagi Rihlah tadi, itu masuknya ke dakwah soalnya yang ikut anak-anak Rohis. Terus juga ada ODR atau LDK-nya Rohis. LDK Rohis. LDK Rohis itu ada juga. Nah, itu yang proker siapa? Proker PSDS juga. PSDS juga, karena itu yang ngurus cuman ada di Rohis dan juga berarti yang ngurus itu PSDS. Oh, berarti kalau dakwah apa tadi yang pertama? Dakwah itu sekolah. PSDS itu untuk Rohis doang. Berarti untuk pembimbingan Rohis lah ya. Rohis. Jadi bener bagus atau enggaknya kerjaan mereka atau keimanan mereka saat ada acara-acara itu tentuin sama bagus enggaknya PSDS saat membimbingnya gitu lah. Oh iya, berarti PSDS itu pembimbingnya. Iya, bimbing kayak. Jadi biasanya tuh untuk nyari siapa yang cocok dari PSDS tuh dilihat dari ngajinya bagus atau enggak. Terus juga dilihat dari kesehariannya nih bagus atau enggak. Soalnya pengen dapat anak-anak yang benar-benar bisa untuk jadi contoh di Rohis itu. Kan kalau dakwah kan contoh di luar. Terus juga ada juga medis tuh bukan medis pengobatan ya, bukan medis pengobatan, beda medis. Nah iya, itu dia medis itu. Iya, sering banget ada yang sering banget nih. Kirain medis itu dari PMR ada juga. Medis itu dari Rohis ya. Bukan Rohis, jadi medis itu media Islam. Nah, media Islam ini tuh kita kayak bikin jadi acara kan pasti ada bikin pamflet, bikin iklannya juga, iklan acara, video-video. Iya, bikin video-video. Nah, ini yang ngurusnya itu dari medis ini. Dari medis. Jadi kayak tim IT-nya gitu. Iya, tim IT. Nah, soalnya kita pilihnya itu milih anak-anak medis ini kebanyakan ya orang-orang yang bisa main komputer, yang bisa ngedit. Itu bisa dari situ. Baru kita berani ini cocok di medis nih gitu. Nah, soalnya kan sebelum ada pemilihan divisi-divisi gitu kan pasti ada wawancara tuh. Wawancara pas kita tanya-tanya kira-kira dia condong kemana nih, mungkin kayak bagus ya, mungkin lebih masukin ke PSDS atau mungkin dia ngeditnya lebih kacau, dia pernah bikin film Avenger gitu misalnya. Avenger tuh dia sempat ikut ngedit itu. Nah, ya itu biasanya itu nanti kita masukinnya ke medis. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada divisi KWH. KWH ini kayak bapaknya, soalnya dia yang ngasih nafkah di Rohis. Bayangkan mereka jualan juga, dan belum lama ada di hari Kamis kemarin BPH kan tuh KWH itu baru jualan minyak wangi yang iklan itu di iya itu ada. Nah, itu yang bikin juga anak medis yang iklan itu. Berarti dia kayak divisi nyari duit enggak? Iya, benar divisi nyari duit. Jadi nyari duit nanti keuntungannya dibagi dua. Yang satu keuntungan itu
buat apa? Buat Modal. iya modal Modal awal. buat modal awal juga. Nah sebelah lagi dikasih ke bendahara Rohis. Berarti kayak muterin uang Rohis Iya, gitu lah ya. muterin uang. Bendahara itu juga dari awal. Sekarang nih kita udah megang yang ada di Rohis itu uang 2 juta berapa ratus gitu. Itu dari Dari penjualan apa? Ada yang dari penjualan, ada yang juga dari kas, ada juga dari kas dakwah. Jadi dulu tuh dakwah sempat ada sponsor-sponsor. Nah, uangnya disimpan. Oh. Jadi di total semuanya ada 2 juta lebih lah, 2 juta berapa ratus untuk ini sendiri. Jadi divisi-divisi ini tuh benar-benar harus seiras banget. Jadi kalau analogi lagi, gue nganaloginnya kalau divisi Rohis ini benar-benar kayak organ tubuh. Kita kan karena organisasi nih. Iya. Organisasi bisa banget dibilang organisasi lah kalau Rohis itu, soalnya benar-benar semuanya harus terstruktur, ada ketua, ada bendahara gitu juga. Kalau misalnya nggak benar Ya bisa hancur. rusak. Nah, untuk untuk BPH Badan Pengurus Harian itu analoginya sebagai kepalanya. Kepala ya, otak dari otak kayak ketua itu otaknya. Dan juga dakwah, divisi dakwah itu adalah kulitnya. Kulit dari Rohis bagus atau enggaknya kan orang ngelihat pasti langsung itu ya. Dan dakwah ini adalah divisi yang paling harus kelihatan karena di sekolah karena di sekolah jadi paling umum cerminan. Jadi cerminan misalnya ada anak dakwah yang bantuin acara apa, dia langsung dilihat sama siswa-siswa lain. Iya, jadi dia pas ngeliat, wih anak dakwahnya mantap juga nih. Mantapnya dalam segi ini ya, maksudnya dalam segi akhlaknya gitu, pelakuan kayak gitu. Dia sopan, ngeliat ada guru di gitu gitu. Ada guru dia Mbak Salim gitu. Ini apa perilakunya jadi bisa dicontoh. Tolak ukur Rohis tuh dari siswa-siswa harus ngeliatnya ke dakwah, soalnya dia yang paling kelihatan harusnya. Baik lagi karena dakwah divisi dakwah, jadi tugasnya adalah untuk berdakwah di sekolah. Nah dakwah yang paling kan ada mencontohkan kebaikan, jadi kulitnya yang paling sering dilihat itu adalah dakwah. Sebagai kulitnya Rohis tuh, kulit luar Rohis yang paling dilihat orang. Betul, yang paling dilihat. Nah kalau PSDS itu kayak hati atau pemikirannya. Jadi hatinya Rohisnya harus bersih. Hatinya itu harus bersih, dan kalau hati bersih itu kan pasti ngegerakin semua jadi bersih juga, kayak perlakuannya juga, kulitnya juga bersih. Jadi dia lebih ngejaga lagi kulit-kulitnya. Terus kalau akhlaknya bersih, dia makin mau untuk kerja, mau untuk berusaha gitu. Jadi kalau dari dalamnya udah benar, pasti luarnya benar. Betul. Jadi kita mulai dari PSDS ini. Jadi dalamnya udah benar atau belum nih. Jadi kayak hatinya Rohis. Terus juga kalau KWH itu kayak kaki tangannya Rohis. KWH itu ya adalah yang kerja, yang nyari uang. Jadi dia tenaga Rohis tuh di situ. Jadi dia benar-benar kayak dibaliknya ke bapak yang nyari nafkah buat Rohis itu KWH. Yang nyari gitu lah kayak. Iya betul. Yang bikin-bikin. Yang bikin-bikin. Misalnya dia ada produk apa nih, tapi produk ini nggak ada di orang lain, jadi dia bikin gitu. Jadi kaki tangannya Rohis. Nah kalau medis lebih ke pakaian. Pakaian kan pasti sumber utama penting. Kayak misalnya ada acara penampilan. Semua kan dilihat dari penampilan juga. Kita nggak bisa bohong lah, manusia itu pasti ngelihat dari penampilan, karena pasti mata loh. Jadi kan ngelihatnya pasti penampilan. Ada orang yang jadi nih kita ngeliat orang pakaiannya lusuh banget kayak robek-robek di jalanan. Pasti otak kita mikir sendiri, oh di antara orang gila, kalau enggak orang miskin. Pasti kan dari pakaian dulu orang lihat. Kita ada acara misalnya gini. Kita ngelihat ada orang pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Kira-kira dia agamanya apa? Muslim, pasti Muslim. Jadi nggak mungkin dong. Masa Hindu nggak mungkin dong. Jadi itu kayak pakaian itu kita urmamen kayak pamflet gitu. Kayak misalnya ada acara, ini kan pasti pakaiannya kan beda. Terus kita bisa lihat nih, oh acaranya ini nih pamfletnya begini, berarti pakaiannya ini loh gitu. Jadi ada kayak gitu beda. Nah semua ini harus seiras. Kayak misalnya pakaiannya udah bagus, udah pengen ngaji nih pakaian ini. Terus juga kulitnya udah bagus, pemikiran juga udah bagus, tapi dia make hatinya tuh nggak bener. Nanti pas datang pengajian, wah malah ngerokok di situ, malah ini sendiri. Nah itu kan nggak malah ngerusuh. Malah ngerusuh. Terus juga misalnya hatinya udah bener nih, udah bener, pengen ke pengajian, bersih juga badannya, pemikiran juga pengen pengajian, tapi dia pakai baju renang. Aneh dong. Kan aneh juga. Kita semua harus sesuai. Jadi harus sesuai semua, karena balik lagi ini organisasi. Kesesuaian antara anggota, pengurus itu sangat diperlukan. Berarti harus selaras gitu ya. Dari kepala sampai kaki tuh harus benar-benar sesuai. Gak boleh ada yang melenceng dikit. Ada melenceng kan ya orang ngeliatnya aneh lah. Masa ini udah begini tapi ujung-ujungnya kayak belok gitu. Aneh jadinya. Jadi lihatnya minus lah ya. Itu wajah udah laki, terus genre juga udah dikasih laki, suara dikasih laki, tentunya
begini kan agak gimana Belok, gitu. Iya, ada tiba-tiba. belok. Jadi kita harus benar sesuai. Ya kalau di kodratin cowok, jadi cowok gitu. Itu malah kemana-mana ini. Aduh, ada agak intim ya karena ke gender ya. Sekarang lagi Iya sih emang ya gitulah. Itu juga tuh yang sering banget dibahas sama anak Roy sekarang gitu tentang kayak kodrat, terimalah kodrat lo gitu, jangan sampai melenceng kemana-mana. Udah dikasih ini Emang tuh ya kalau dikasih perempuan bersikap kayak perempuan, gimana sih perempuan? jangan kayak laki-laki atau laki-laki Iya, malah kayak perempuan. Iya, Udah sesuai kodrat lu aja. kodrat itu jadinya kita nah misalnya ada isu-isu kayak gitu kayak sebenarnya ya itu kan yang pelangi-pelangi sana tuh. Iya, pelangi. Itu kan dari situ. Pelangi di sana. Ya, pelangi di sana. Enggak di sini. Bagus, Di sini mah enggak ada kan? Enggak ada. Di sana. Di sana banget malah. Iya, sana. Jauh. Jauh. Enggak ada. Nah, udah kayak gitu tuh. Nah, pas udah ada kayak gitu tuh, itu kan pasti di sosial media bakal banyak. Dan sosial media adalah benar kayak bisa dibilang temen, kadang-kadang bisa jadi musuh juga. Iya, bisa jadi. Soalnya semua informasi gampang. Kayak contohnya gini deh. Apa ya? Hal-hal yang malu, kadang-kadang malu itu ya lakuin. Tapi kalau kita lihat ada orang lakuin itu lebih ngerasa oh nggak apa-apa berarti gitu. Kayak misalnya kita ngerasa malu nih. Terus orang udah ngelakuin, orang ngelakuin ini gue juga nggak apa-apa iya, gitu. Apa berarti dong gitu. Iya. Kayak misalnya ada yang pacaran bermesraan begitu di depan. Padahal itu nggak benar. Nggak benar. Kita awalnya tuh kita sadar banget sadar kalau itu nggak benar. Misalnya sekolah nih, lagi harusnya belajar, tapi kalau nggak jangan di sekolah deh, di luar. Dia bermesraan, berpacaran, benar-benar kayak bermesraan di tempat umum yang notabene bisa dilihat anak kecil, bisa dilihat semua orang bisa ngelihat di situ. Padahal itu lagi rame, tapi benar-benar bermesraan kayak. Tapi bukan anak sini ya, bukan anak sini kan di luar. Nggak ada anak sini mah nggak ada yang kayak gitu. Sangat tidak ada. Nggak ada. Ini kita analogiin orang luar. Iya, anak luar. Kita lagi mengibarkan orang luar lagi. Dengan dia melakukan kayak gitu kan, apalagi sebelum-sebelumnya nih dia ngelakuin dia ngeliat dia pengen ngelakuin kayak gitu nih. Malu nih gitu. Malu nih, tapi pas dia lagi main-main HP, terus ngeliat video mesra-mesraan, wih, enak ya gitu. Terus digeser lagi, ngeliat lagi video kayak gitu, wih enak ya. Terus digeser lagi, ada iklan Shopee, geser kayak gitu. Terus ada lihat lagi, ada video permasalahan lagi. Lama-lama hal yang sering dilihat tuh jadi kayak wajar di pikiran, oh berarti nggak apa-apa. Jadi kepikir terus nggak apa-apa. Jadi dia lebih berani untuk lebih bermesraan lagi di depan umum. Kayak gitu tuh dianggap normal ya, padahal sebenarnya nggak normal gitu. Kayak nggak normal. Apa sih kayak sebenarnya dari dulu juga tuh nggak apa ya, di mata orang tuh juga ada apa sih namanya gitulah ya. Ya malu lah orang lah gitu kalau di depan umum. Tapi kalau sekarang tuh kayak kelihatannya kayak udah biasa aja gitu, kayak orang gandengan, orang pelukan, orang begitu. Aduh. Jadi dulu malah sempat Ustadz Samad pernah bilang kalau cara nentuin misalnya lagi bingung nih salah yang ini benar atau salah ya, ini perbuatan ini baik atau enggak ya, itu misalnya nggak bisa dapat jawaban dari mana-mana. Tanya hati lu. Tanya hati lu, kayak lu pas ngelakuin itu lu malu gak? Misalnya di depan umum lu ngelakuin itu, lu malu gak? Atau lu ada rasa segan gak? Kalau lu ada rasa segan atau rasa apa, minta fatwa sama hati lu, itu berfatwa kalau itu malu atau itu segan, ya berarti salah. Kayak misalnya orang mau ngerokok, dia masih bingung nih, rokok ini salah atau enggak sih? Nah dia suruh aja ngerokok depan situ, ngerokok depan sekolah atau ngerokok depan ruang guru. Dia ada malu gak? Dia ada segan gak? Iya. Kalau misalnya dia ada segan, ya udah salah. Maksudnya coba juga bermesraan yang separah itu. Ini dah pakai baju. Kalau lu pakai baju bolong-bolong di depan umum, lu malu nggak? Nah iya kayak gitu juga. Misalnya pakai baju yang segini, atau yang perempuan pakai baju yang pasrah tapi tak rela gitu lah pokoknya. Iya kayak gitu. Jadi dia pakai baju di depan umum tuh dengan baju yang seadanya itu, yang mungkin dia kekurangan bahan ya. Jadi tahu juga sih itu kenapa ya. Tahu lah pokoknya, mungkin hilang, diambil kucing bahannya. Jadi dia ke depan sekolah dia pakai baju kayak gitu, dia ada rasa malu atau enggak? Kalau ada sedikit ada rasa malu, ya udah nggak usah lakuin. Berarti salah. Berarti emang nggak benar. Kalau misalnya emang susah untuk nyari fatwa dari orang lain, misal nyari fatwa itu kayak pengertian atau benar atau enggaknya dari orang lain, ya udah minta fatwa dari hati lu sendiri. Itu hati lu enjoy gak ngelakuin itu. Jadi ada saran gini Kak buat yang nonton nih misalkan gitu, apa sih gitu keuntungan buat kita gitu lebih mendalami ilmu agama dan masuk Rois gitu? Sebenarnya
tujuan Rohis kan ini untuk mendalam agama dan juga menjadi silaturahim. Nah, kalau teman-teman emang ngerasa ada di luar yang bisa membuat lebih dalam agama, ya monggo. Soalnya tujuan kita kan memperdalam agama dan pintunya bisa dari mana aja. Salah satunya kebetulan Rohis. Tapi misalnya punya pintu yang lain, ya nggak apa masuk pintu yang lain aja. Maksudnya kalau Rohis ini sebagai pelancar aja. Tapi tujuannya balik lagi sebagai memperdalam ilmu agama dan kenal loh kita di sini bukan harus cuma dunia doang. Terus kalau misalnya nggak masuk Rohis, takut kehidupan kita jadi terjaga. Terus juga takut nggak sebebas dulu. Terus juga takut kita ngomong ini nggak bolehin, terus ngomong ini nggak dibolehin, terus berlaku kayak gini, yang tadinya ngerokok fine aja, begitu masuk Rohis sering banget dilarang gitu. Baik lagi pada diri sendiri nggak sih? Baik lagi pada sendiri. Dan juga kalian pernah dengar dari kata-kata Ustaz Didit yang pasti tanya kayak gitu, kenapa umat Islam itu banyak banget larangan di dunia, terus juga banyak banget larangan, banyak banget yang nggak dibolehin, juga lebih banyak orang sengsara di dunia. Karena emang tempat umat Islam ya bukan di dunia. Iya, malah penjara aja bukan di dunia. Ini tuh cuman kayak kita transit aja, bisanya cuma nunggu. Terus misalnya ada nggak boleh ngerokok, ya kita nggak usah ngerokok. Kita itu cuma transit aja di situ. Jadi nggak usah pengen cuman transit tapi dikasih fasilitas yang banyak ya. Ntar kita transit dulu aja, nanti sampai ke tujuan baru udah kita enak-enak di situ, bisa tidur, bisa apa. Kan nggak mungkin kita tidur di halte kan. Bisa ditegur orang, bisa ninin orang, maupun siapa apa juga. Jadi ya emang bumi ini bukan, atau dunia ini bukan tempatnya orang Islam. Iya, bukan tempat kita. Ya, tempat kita di surga. Nah, itu kalau kita emang udah bisa ngejaga ini, bisa ngejaga diri, bisa menggunakan dunia ini sebaik mungkin, kita bisa injak bumi ini, bisa injak supaya kita bisa sampai ke tahap yang paling bagus. Jadi gunain bumi ini dunia ini cuma sebagai alat aja, gunain alat biar mencapai ke surga. Nah, ke surga. Betul. Ya udah ada ciri-ciri gitu. Yes. Itu jangan sampai jadiin dunia ini malah jadi tujuan. Jangan itu misalnya kita nyari duit terus duit. Udah banyak duit. Ya udah. Pas sudah mati mau ngapain lagi coba? Mau ngapain lagi? Pas sudah sono kan nggak mungkin kita pas nanya malaikat kita sogok pakai duit biar gak dicambuk, kan nggak bisa. Kita bawa duitnya nggak bisa. Sogok pakai tanah dia apalagi nggak mau. Di situ cuma ada tanah, kain sama rumput udah. Paling tambahan cacing-cacing dikit gitu. Jadi kita nggak bisa kan bayar malaikat pakai itu. Soalnya nggak bawa sama sekali. Iya, orang Cina ada harta-harta. Itu juga dia nggak bisa ngambil. Pas ngambil tembus kan nggak bisa. Pas tanya marobuka, bang goceng deh bang gitu. Misalnya kan dia nggak bisa langsung kayak gitu. Nggak bakal bisa disogok malaikat tuh. Jadi uang nggak bakal bisa dibawa. Yang bisa cuman ilmu, cuman akhlak. Pahala. Walaupun udah belajar agama, belajar bahasa Arab sedalam apapun, pas ditanya marobuka, karena bisa orang-orang nggak ngerti Arab, mau naon teh gitu. Misalnya kita nggak tahu tuh dia ngomong apa. Tapi kalau kita udah belajar bahasa Arab nih, tapi nggak ada ngelasain apa yang Al-Quran dan perintahan Allah, tetap aja walaupun kita udah bisa bahasa Arab terus tahu itu artinya marobuka itu apa, tetap aja nggak bisa jawab. Jadi yang bisa jawab ya kayak nggak semua orang Arab gitu bisa ngejawab itu. Betul, soalnya yang bisa jawab cuman ya itu perbuatan kita sama di dunia itu bakal yang dijawab. Bagus atau enggaknya. Oke, terima kasih untuk Kak Iki pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin nanti kita bisa ketemu lagi, kalian ngobrol-ngobrol lagi untuk jawab pertanyaan. Nanti kalau ada yang komen, iya, boleh. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya nih, bisa komen ya nanti di IG IT Club atau mungkin nanti di akun Rohis ada nanti juga ada ya. Rohis Al-Fajr ada. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I worship and adore. Not the words, please be true.